Jawab Mbak Jani senengane wong wedok iki apa to rumangsaku ngopo wae kok kleru. Senengane arek wedok iku yo dimengerti, gak diselingkuhi, gak dikasari, dihargai dan ditransferi. Lali. Halo Tribuners, balik lagi di program Tribun News on Cam. Hari ini barengan sama Nila, kita bakalan ngobrol sama seseorang. Ini adalah wanita cantik dari Jawa Timur, yang mana dia suka, sebenarnya kalau kita sebut, kita bisa bilangnya dia suka nyablek di media sosial gitu ya. Tapi konten-kontennya ini adalah konten-konten yang relate banget sama masalah cinta mungkin anak-anak zaman sekarang. Langsung aja kita sapa, hai Ruru. Halo Mbak. Ruru sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kabarnya nih? Lagi sibuk sekarang? Sekarang lagi ya bikin video-video aja sih Mbak. Oke. Tapi kamu kan emang lagi banyak banget gitu kan orang-orang yang emang mungkin konten-konten yang kamu bagiin di Instagram tuh viral banget, bahkan kayak relate sama ya mungkin masalah cinta gitu ya, remaja-remaja zaman sekarang. Tapi sebelum aku lanjut ke konten-konten kamu, aku mau tahu dong, ini kan nama Instagram kamu cukup unik, namanya adalah TMS Ruro. Itu apa sih sebenarnya maksudnya? Nah, sebenarnya TMS Ruro itu nama aku Mbak. Oh, jadi? Iya, itu nama aku singkat. Nah, sebenarnya nama aku itu Siti Mas Ruro, jangan diketawain ya. Gitu. Nah, Ruru ini itu nama panggilan aku gitu. Oke, tapi di channel YouTube kamu juga namanya adalah Ruru Riri gitu ya? Ruru Riri. Nah, itu Ruru Riri kenapa? Dulu tuh ada awal-awal aku bikin video ada karakter yang namanya Riri gitu sih. Itu ya aku sendiri sama, makanya YouTube aku namanya Ruru Riri gitu. Oke, tapi kalau kita ngomongin soal sejak kapan sih sebenarnya seorang Ruru ini mulai aktif di media sosial? Sejak kapan? Dari 2015. Oke, itu emang dari 2015 udah langsung bikin konten-konten kayak konten cuap-cuap yang sekarang ini, atau baru main Instagram aja biasa? Iya, 2015 itu udah bikin konten. Udah bikin konten, terus lama-kelamaan ya bikin terus. Akhirnya rame tuh masih zaman-zamannya Fitgram, Indo Fitgram. Terus aku dulu ikut Malang Fitgram, itu zaman-zamannya Fitgram dulu itu Mbak. Oke, jadi emang apa sih kan kamu tuh kan, ya kalau misalkan ada banyak yang bilang kalau namanya cewek cantik itu biasanya jarang banget gitu kan yang suka pakai bahasa Jawa, apalagi kan ini Jawa Timuran gitu kan bahasanya. Kamu yang biasanya kamu pakai, apa sih pertimbangannya seorang Riri Ruru akhirnya kayak ya udahlah aku pakai bahasa Jawa aja karena emang itu sehari-hari bahasa Jawa gitu, atau kayak gimana? Iya, jadi dulu itu kenapa pakai bahasa Jawa karena dulu kan jarang juga kan Mbak ya yang bikin gini. Mungkin dulu tuh masih kalau cowok tuh masih yang bayuskak. Nah, mungkin ceweknya kan masih belum. Tuh aku bikin yang emang biar otentik aja, terus biar unik, beda sama yang lain itu sih Mbak. Tapi kalau pertama bikin konten kayak gini, inget nggak sih gimana respon pertama orang-orang lihat kamu kan nih cewek nih cantik dia, tapi kok dia pakai bahasa Jawa? Gimana sih respon orang-orang pada waktu itu? Respon orang-orang seneng-seneng aja sih Mbak, dan akunya juga nggak jai, memang niatnya emang ya udah biar ini kontenku yang konten apa sih itu namanya Mbak, aduh, otentik gitu loh Mbak. Ya ini aku, ini Ruru Riri ini seperti itu gitu. Jadi memang ini adalah ya udah ini adalah Ruru yang sesungguhnya gitu ya, bukan memang lagi ada di media sosial. Tapi ketika kamu bikin konten ini, gimana respon orang tua kamu? Nah ini respon orang tua biasanya kebanyakan kan pada seneng gitu ya, anaknya bisa bikin menghasilkan lah kasarannya. Ini enggak Mbak, beda sama orang tua aku. Orang tua aku kaget waktu tahu aku di sosial media seperti itu. Ya mungkin kalau orang tua sama kita kan beda Mbak ya, pandangannya gitu beda. Itu agak itu sih dikritik terus kalau orang tua, kok gini sih, kok gitu sih, kok bikin ini itu kayak gitu, lebih ke gitu kalau orang tua. Tapi kalau sampai sekarang kan ini memang udah berjalan cukup lama gitu ya sejak kamu mulai berkarir. Sampai sekarang orang tua masih suka kritik?
Ini Mbak, jadi itu awal dari 2015 sampai sekarang tuh kayak butuh perjuangan banget sih Mbak. Itu aku ngeyakinin orang tua aku biar pro sama aku. Tapi sekarang ya alhamdulillah udah mulai ngikutin sih. Oke, tapi caranya Nggak ngebujuk, tahu nggak kamu gimana caranya waktu dulu ngebujuk orang tua kamu biar sampai akhirnya ini itu akan aman juga buat aku. Mungkin orang tua juga khawatir gitu kan ya, yang Iya. anaknya cewek, terus juga konten-kontennya mungkin banyakan nyablak. Terus gimana sih caranya kamu ngebujuk waktu itu? Pelan-pelan sih Mbak, emang butuh waktu yang lama banget karena susah kan Mbak, beda sama mungkin apa ya, orang tuaku sendiri juga gaptek kayak gitu-gitu kan Mbak dulu tuh. Jadi ya butuh perjuangan sih, itu kayak harus pelan-pelan tiap hari. Misalnya ada konten yang orang tua aku mungkin menurut orang tua itu kasar atau itu nggak pantas, itu aku ngomong ini tuh sebenarnya kayak gini loh, ini tuh disetting, ini tuh ini emang kebutuhan followers aku kayak gitu. Emang itu permintaan mereka, makanya aku bikin kayak gitu sih Mbak. Kayak dibilangin pelan-pelan terus kayak gitu. Oke, tapi kalau di rumah sehari-hari kamu emang ngobrolnya pakai bahasa Jawa Timuran atau pakai bahasa Indonesia? Aku di rumah bahasa Jawa. Oke, bahasa Jawa. Emang murni bahasa Jawa gitu ya? Iya, Jawa emang. Nah, tapi kalau ngomongin soal sekarang kan udah banyak banget yang notice kamu gitu kan. Terus sering nggak sih Ruru dapat julitan gitu dari orang-orang yang kayak bilang, ini apaan sih nih cewek kayak gitu-gitu? Ada nggak orang yang ngejulitin kayak gitu? Iya, itu pasti sih Mbak, kalau ngejulitin tuh pasti nggak bisa dipungkirin. Tapi ya selama itu nggak yang bener-bener apa ya Mbak, nggak nyakitin banget, aku nggak pernah ngerespon sih. Kecuali yang bener-bener keterlaluan baru aku bales. Cuman selama ini yang ngejulitin biasanya aku balesnya sama ya udah aku bikin aja gitu. Misalnya dia nggak suka nih. Iya, aku bikin aja konten, terus misalnya dia nggak suka sama aku yang kayak misalnya udah aku tambah aku lebih-lebihin aja aku tambah bikin gitu sih Mbak. Kalau menurut aku ya mereka yang julid itu selamanya akan dalam di kolom komentar sih, mereka nggak akan pernah di postingan itu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin soal konten gitu kan banyak ya konten Ruru tuh. Ada orang yang kayak kamu bikin question, terus habis itu kamu yang jawab. Tapi sejauh ini apakah emang selalu kayak gitu konsepnya? Kamu bikin question, habis itu dijawab sama orang, atau kamu juga bikin konsep sendiri? Kayak kamu harus ngeriset, ini lagi rame kayak gini nih, aku harus bikin konten kayak gini. Biasanya kayak gimana sih? Nah, enggak. Sebenarnya itu yang question itu gara-gara corona ini sih Mbak. Gara-gara pandemi ini jadinya bikin itu. Kalau dari dulu itu kontennya video-video, ada sketsa, ada yang ngobrol-ngobrol kayak question, cuman nggak ada questionnya, itu nggak ada pertanyaan, ya itu emang kayak dari aku gitu. Oke. Tapi kan ini kayak udah hatam banget gitu kan, Ruru ngasih saran di media sosial, dan juga banyak kan konten-kontennya tuh relate gitu loh sama mungkin permasalahan cinta anak muda zaman sekarang. Itu emang bener-bener kamu ngeriset atau emang itu adalah pengalaman pribadi kamu sendiri? Nah itu Mbak, sebenarnya itu juga ada pengalaman sendiri, ada juga yang dari cerita temen, kayak gitu, ada curhatan-curhatan temen. Ada pengalaman sendiri juga. Tapi sejauh ini kisah cinta seorang Ruru aman ya? Alhamdulillah aman, Mbak. Oke, tapi kan selain kamu di Instagram, kamu juga di YouTube. Terus tadi kamu juga bilang baru selesai kuliah, ya kan? Terus selama ini selain itu aktivitas kamu lainnya apa? Nggak ada sih Mbak, ya paling bikin video, terus apa ya Mbak? Kemarin emang karena baru banget lulus ya mungkin kemarin tuh lebih banyak skripsian sih Mbak, kuliah itu. Kalau sekarang ya baru lulus ya mungkin bikin, kalau ada iklan, bikin konten, terus ini aku juga ada jualan online, terus sama nonton film mungkin, itu sih. Oke. Apalagi pas pandemi gini. Nah, tapi seorang Ruru gitu kan, sejauh ini kan kamu juga udah berkarir dari 2015, sekarang udah 2020.
Apa sih menurut kamu sejauh ini pencapaian terbesar yang alhamdulillah udah berhasil kamu capai? Ini sih Mbak, alhamdulillah kemarin ya meskipun nggak wow banget ya, kemarin sempet aku kan kuliah ngekos, jadi aku ngekos bayar sendiri, udah nggak minta uang saku gitu waktu kuliah. Terus sekarang lagi nabung buat isi rumah sih, beli isi rumah, perlengkapan isi rumah gitu Mbak. Oke, Gitu. udah bisa ngebantu, seenggaknya bisa ngebantu orang tua lah ya gitu. Iya, seenggaknya gitu. Ya meskipun SPP masih di waktu itu dibayarin karena orang tua aku nggak mau, nggak mau aku bayar sendiri. Tapi dari berapa bersaudara sih kamu? Aku tiga. Karena kakak aku atas udah meninggal. 3 bersaudara. Yang pertama udah nikah, terus sama aku, terus tinggal adikku sekarang. Aku cewek sendiri kebetulan. Oh iya, ya mungkin karena cewek sendiri itu kali ya, jadi orang tua kayak lebih ngeprotek ini sih anak perempuan satu-satu. Tapi kalau itu tadi pencapaian kamu, nah kalau seandainya aku tanya tentang apa sih yang ingin dicapai dari Ruru 5 tahun atau mungkin 4-5 tahun ke depan? Lebih pengen punya usaha yang banyak kayaknya Mbak itu sih. Sama ya kalau berkarya ya tetap berkarya, nurusin YouTube mungkin gitu. Karena kita kan nggak tahu nih Instagram bisa bertahan sampai berapa tahun lagi. Iya. Aku ini dong penasaran banget sih ketika kamu lagi bikin konten. Aku mau dong dibagi, mungkin yang banyak orang-orang juga belum tahu. Apa sih fun fact dari Ruru ketika dia lagi ngebikin konten? 2 apa 3 aja fun fact pas kamu lagi bikin konten? Aku sering retake Mbak berkali-kali. Oke, sering retake. Terus? Sama apa ya? Ini tentang bikin kontennya ya Mbak ya? Itu sih yang orang nggak tahu. Ini Mbak, aku meskipun nggak mandi, aku bikin video, aku pakai bedak dulu. Aku nggak mandi. Oke, yang penting tetap tampilin gitu ya. Yang atas ini udah bagus, yang bawah ini enggak. Kayak masih pakai kolor gitu. Baju tidur, iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.